Baik, yang pertama delik percobaan. Delik percobaan merupakan pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan akan tetapi tidak selesai atau kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah ada sejak dari permulaan pelaksanaan. Nah, jadi adapun contoh kasus dari delik percobaan ini, yaitu seorang pencuri yang hendak mencuri barang dari rumah yang sudah ia targetkan. Nah, setelah dia mencuri barang-barang yang sudah dia ambil, sudah dia targetkan di rumah tersebut, saat ia hendak keluar rumah, eh, dia malah ketahuan oleh satpam yang menjaga di sekitar rumah tersebut, yang menyebabkan si pencuri itu tidak jadi mencuri barang-barang tersebut lalu mengembalikannya lagi ke rumah itu, lalu dia kabur. Di sini adapun unsur-unsur delik dari percobaan ini ada niat, yaitu niat si pencuri yang ingin mencuri barang-barang di rumah targetnya tersebut. Dan yang kedua ada permulaan pelaksanaan. Jadi niat itu ada lalu direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan atau perbuatan, yaitu mengambil barang-barang tersebut. Dan yang ketiga ada pelaksanaannya tidak selesai tapi bukan kehendak dari pelaku. Jadi ada faktor lain yang menghalangi perbuatan pelaku ini melakukan pencurian, yaitu si satpam tadi yang mengetahui gerak-gerik si pencuri yang sudah mencuri barang curiannya di rumah tersebut, tetapi tidak selesai lalu kabur. Nah, lalu yang kedua ada penyertaan atau denaming. Apa itu penyertaan atau denaming? Yaitu apabila suatu tindak pidana terlibat dari satu orang atau beberapa orang melibatkan dirinya masing-masing untuk melakukan suatu tindak pidana. Dan di sini ada pun bentuk-bentuk dari penyertaan atau denaming. Yang pertama ada plagiat atau yang melakukan. Nah, contoh dari plagiat atau yang melakukan ini, seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana berupa pencurian. Dan di sini yang melakukan bisa dikategorikan pelakunya tunggal atau pelakunya jamak. Lalu yang kedua ada down plagiat atau melakukan tindak pidana dengan menggunakan orang lain sebagai perantara yang perannya sebagai alat saja. Nah, contoh dari down plagiat atau menyuruh melakukannya itu A menyuruh kepada B, yang B ini adalah orang yang memiliki gangguan jiwa untuk memukul musuhnya C hingga mati. Nah, lalu bentuk ketiga ada turut serta melakukan atau made plagiat. Nah, di sini made plagiat MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Nah, contoh dari turut serta melakukan atau made plagiat ini adalah A dan B sepakat untuk mencelakai C dengan cara menyemburkan si C ini ke dalam sungai, yang harapannya si C ini bisa tenggelam hingga mati. Nah, lalu yang keempat ada penganjur atau whitelocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan undang-undang. Nah, contoh dari penganjur atau whitelocking ini adalah ketika Doni menyuruh Budi untuk menghilangkan nyawa atau membunuh nyawa dari saingannya yang bernama Ahmad dengan cara ditembak menggunakan pistol, tapi dengan iming-iming akan diberikan uang yang banyak atau jabatan yang lebih tinggi. Yang kelima, membantu melakukan atau made plea. Contoh dari membantu melakukan atau made plea ini adalah ketika segerombolan pencuri hendak melakukan pencurian ke suatu rumah mewah di sebuah kompleks perumahan. Nah, saat mereka melewati gerbang yang sedang dijaga oleh satpam di kompleks perumahan itu, si satpam malah membantu para pencuri itu dengan memberitahukan arah ke rumah yang mereka jadikan target, sehingga pencuri itu dengan mudah melakukan pencurian di rumah yang sudah mereka incar, sudah mereka buat target dengan bantuan si satpam itu. Lalu yang ketiga ada gabungan tindak pidana atau kon khusus. Gabungan tindak pidana atau kon khusus adalah seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Jadi contoh dari gabungan tindak pidana atau kon khusus ialah seorang pencuri melakukan pencurian di rumah targetnya. Tapi selain melakukan pencurian tersebut, si pencuri ini juga
melakukan tindak pidana lain berupa pemerkosaan hingga membunuh korban dari pemilik rumah itu, dari pemilik rumah yang ia sedang curi.